Pemirsa, Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi tewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam di sejumlah titik di Karawang, Jawa Barat, Senin dini hari. Rekonstruksi berlangsung di 4 tempat kejadian perkara. Rekonstruksi tewasnya 6 anggota FPI digelar di 4 titik di wilayah Karawang, antara lain kawasan bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, dan TKP terakhir berlokasi di kilometer 51. Rekonstruksi berlangsung selama 4 jam dengan menyesuaikan waktu kejadian pada 7 Desember lalu. 58 adegan diperagakan mulai dari TKP pertama hingga TKP keempat. Jadi rekonstruksi ini merupakan dari hasil daripada berita acara pemeriksaan, dari olah TKP, dan ada bukti-bukti petunjuk ya yang ada. Dan sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan ada sekitar 26 saksi yang kita lakukan ya. Itu ada saksi dari masyarakat, tadi juga ada saksi yang ada di TKP 1, TKP 2, TKP 3 ya yang kita lakukan. Dan kemudian pada pelaksanaan kegiatan rekonstruksi ini pun kita juga dipantau ya, ada dipantau oleh Bapak Beni Mamoto dari Kompolnas. Selama rekonstruksi digelar, polisi menutup gerbang tol Karawang Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Sekretaris Umum FPI Munarman usai menjenguk Rizik Syihab menanggapi rekonstruksi penembakan Laskar FPI. Menurut Munarman, Laskar FPI menjadi korban spiral kekerasan yang dilakukan aparat. Ada tembak-menembak, kemudian ada serangan, tetapi kemudian berubah ya bahwa mereka ditangkap. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM 50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil, ya kita pertanyakan, kalau 4 orang yang masih hidup itu di atas mobil, artinya kan itu sudah diakui, ya sekarang ini sudah diakui bahwa yang 4 masih hidup, itu dulu poinnya. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menemukan sejumlah kejanggalan dari rekonstruksi penembakan Laskar FPI di kilometer 50 Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Kontras berharap dibentuk tim independen untuk mengusut penembakan yang terjadi pada 7 Desember lalu. Yang bersangkutan korban-korban ini meninggal di mobil, terus dia diduga melawan juga, ada sejumlah pernyataan-pernyataan yang kontradiktif gitu. Nah, dari keterangan itulah kita merasa benar bahwa menolak rekonstruksi tersebut dan mengharapkan kasus ini agar dibuka oleh Komnas HAM. Saat rekonstruksi teman-teman FPI diundang sebagai pihak korban atau coba membuka dan memberikan jaminan terhadap mereka tentang informasi tentang semuanya dengan terbuka apakah iya atau tidak gitu. Nah, itu kejanggalan dalam bentuk proses pengundangan gitu. Apalagi Kontras sebagai lembaga juga diundang namun terkesan terburu-buru gitu. Nah, kami khawatir kalau proses rekonstruksinya juga mengalami banyak kejanggalan lain. Komnas HAM memanggil Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran terkait penembakan 6 anggota FPI. Selain Kapolda Metro Jaya, Direktur Utama PT Jasa Marga juga dimintai keterangan terkait CCTV di Tol Jakarta Cikampek. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dengan peristiwa penembakan anggota FPI pada Senin siang. Pemanggilan dilakukan Komnas HAM agar ada gambaran utuh terkait rekonstruksi penembakan 6 anggota FPI. Polda Metro Jaya, Polri akan sangat kooperatif ya dan terbuka dalam proses investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Ya, yang pertama. Yang kedua, Polda Metro Jaya akan transparan. Ya. Transparan dan memberikan ruang kepada Komnas HAM agar hasil investigasi ini menjadi akuntabel di mata publik. Selain memanggil Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga memanggil Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur.
Subakti dipanggil untuk mengklarifikasi terkait CCTV di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 yang menjadi lokasi adu tembak antara polisi dan Laskar FPI. Kalau di luar yang 23 itu ya sekian jam itu dari jam 4.50 atau jam 5-an sampai jam 4 besoknya itu di 23 titik itu ya nggak ngirim data dia, nggak ada rekaman, tapi di lain-lainnya ada. Kan itu artinya dalam beberapa jam itu nggak ada rekamannya berarti? Ya, yang untuk 23 CCTV yang di 49 ke 72, tapi yang lain-lainnya di gerbang. Jangan salah, di sepanjang jalur itu kan ada lajur, ada gerbang-gerbang. Hanya yang di lajurnya saja, tapi yang di gerbang-gerbangnya ada. Menurut Komnas HAM, Dirut Jasa Marga memberikan informasi eksklusif sehingga Komnas HAM memiliki bukti-bukti yang cukup. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 penganiaya bocah 7 tahun di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.